Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfiana Rahma dengan NIM 24108020106. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas hasil analisis laporan keuangan dari PT Bank BTPN Syariah, dan ini tuh saya gunakan untuk evaluasi akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, alasan saya memilih PT Bank BTPN Syariah ini karena menurut saya bank ini tuh sangat unik ya, karena ini tuh merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang fokusnya itu tidak hanya ke nasabah korporat, terus kaum menengah ke atas, itu tidak. Tapi BTPN Syariah ini tuh justru dia itu fokus kepada perempuan-perempuan prasejahtera di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis laporan keuangannya, di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu tentang profil perusahaan Bank BTPN Syariah tersendiri. Jadi, Bank BTPN Syariah itu lahir pada tahun 2014. Jadi, BTPN Syariah itu hasil spin-off dari bank BTPN-nya itu sendiri. Jadi bank umumnya BTPN itulah. Nah, fokus utama dari BPN ini memang pemberdayaan masyarakat inklusi keuangan. Jadi fokusnya itu memang tertuju sama orang yang selama ini tuh belum punya akses ke perbankan sama sekali. Nah, di Bank BTPN Syariah ini juga memiliki beberapa produk andalannya ya. Itu yaitu pembiayaan syariah yang berbasis murabahah dan ijarah, terus juga ada tabungan syariah itu sama aplikasi digital. Nah, BTPN Syariah ini punya aplikasi digital itu namanya Ceria, dan yang bikin beda dengan program-program lainnya, mereka itu punya program daya, yaitu program pemberdayaan nasabah lewat pelatihan keuangan dan kesehatan. Jadi mereka itu bukan hanya benar-benar ini aku kasih pinjaman kasih uang gitu, enggak, tapi mereka itu benar-benar memberi pinjaman lalu dibina. Nah, di Bank BTPN Syariah ini dia itu juga memiliki produk unggulan atau produk utama dari bank itu tersendiri. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada pembiayaan berbasis syariah, ini ada menggunakan akad murabahah dan ijarah. Selanjutnya ada tabungan syariah, dan ada juga aplikasi digital. Mereka memiliki aplikasi digital yang dinamai Ceria. Nah, ada satu program ini tuh yang emang dibikin beda sama bank-bank yang lain, yaitu namanya program daya. Jadi ini tuh merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keuangan dan kesehatan. Jadi masyarakat itu tidak hanya kayak menerima uang pinjaman nih, aku pinjemin gitu, tidak, tapi mereka juga setelah diberi pinjaman, mereka dibina, diberi pelatihan untuk mengelola uang tersebut. Selanjutnya ini ada langsung masuk ke analisis laporan keuangannya ya. Jadi kita menggunakan metode RGIC. Yang pertama itu ada risk profile. Jadi risk profile ini tuh merupakan penilaian risiko pembiayaan dan likuiditas bank. Jadi dari sisi pembiayaan bermasalah, PT Bank BTPN Syariah itu berhasil menjaga kualitasnya di level yang sama selama 3 tahun terakhir ini, yaitu pada level sangat baik. Nah, yang bikin kagetnya, Bank BTPN Syariah itu memiliki segmen yang mereka layani itu secara teori beresiko tinggi, tapi ternyata secara pembiayaan bermasalahnya itu justru rendah. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat tadi itu benar-benar berhasil di Bank BTPN Syariah itu. Nah, dari sisi likuiditas Bank BTPN Syariah ini tuh mereka memiliki tren yang semakin membaik setiap tahunnya ya. Artinya keseimbangan antara pembiayaan yang disalurkan dan dana yang dihimpun itu tuh semakin baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya itu ada KISIKI. Jadi KISIKI ini tuh merupakan tata kelola perusahaan. Jadi selama 3 tahun berturut-turut ini tuh Bank BTPN Syariah ini tuh mendapat predikat yang sama, yang stabil, yaitu masuk di predikat 2. Nah, ini justru menunjukkan sesuatu yang penting karena konsistensi dari tata kelola itu bukan hanya dicapai satu kali, tapi sudah menjadi budaya yang terus gitu. Jadi kayak stabil. Jadi bukan kayak langsung 5, tapi 5 turun ke 3 itu enggak, justru dari konsisten 2 itu tuh merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipertahankan. Jadi
bagi investor nanti itu ini merupakan sinyal kepercayaan yang sangat kuat karena mereka memiliki tata pengelolaan keuangan yang stabil. Dan selanjutnya ini ada earnings, ini tuh profitabilitas. Jadi ini itu merupakan seberapa menguntungkannya bank tersebut. Nah, menurut saya Bank BTPN Syariah ini tuh sangat menguntungkan dan terus meningkat karena semua indikator profitabilitas ini tuh berada pada peringkat 1 dengan indikator sehat terus selama 3 tahun terakhir berturut-turut ini. Jadi hampir semuanya itu menunjukkan tren yang naik, bahkan stabil terus, bukan turun. Jadi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya itu tuh jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional. Ini tuh merupakan hasil dari model bisnis yang tepat sasaran dan biaya yang terkendali. Jadi yang adapun yang lebih menariknya lagi, ini tuh efisiensi operasionalnya itu juga ikut membaik, bahkan dari tahun ke tahun proporsi biaya pendapatannya itu tuh terus turun, dan penurunan itu terjadi di tahun 2025 itu paling drastis, yang artinya semakin banyak rupiah yang masuk, maka semakin banyak juga laba bersih yang mereka dapatkan. Selanjutnya ini ada juga kapital. Kapital ini adalah permodalan. Jadi Bank BTPN Syariah ini tuh memiliki permodalan dan sangat kuat dan terus tumbuh setiap tahunnya. Bahkan jika dibandingkan dengan batas minimum yang ditetapkan oleh regulator, bank ini tuh udah mencapai lebih jauh, bahkan bisa berkali lipat-lipatnya. Nah, artinya dari sisi keamanan, bank ini tuh sangat kokoh. Jadi ada sangat banyak ruang besar untuk ekspansi tanpa khawatir kalau gimana nanti kalau bank ini tuh kekurangan modal seperti itu. Jadi ini tuh merupakan salah satu fondasi yang solid untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ini tuh masuk ke pertanyaannya, apakah PT Bank BTPN Syariah ini tuh sudah sesuai dengan realita, kondisinya itu apakah sudah sesuai dengan apa yang saya amati sekarang kan. Nah, jadi menurut saya PT Bank BTPN Syariah itu sudah sangat sesuai dengan apa yang saya amati, karena ada beberapa bukti yang kuat yang saya sudah jelaskan terlebih dahulu tadi. Yang pertama itu BTPN Syariah ini tuh main di segmen yang tidak terlalu kompetitif karena mereka fokusnya ke masyarakat inklusi. Jadi mereka secara tidak langsung mereka tidak bersaing head to head dengan bank-bank besar lainnya. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan margin mereka tetap tinggi. Nah, yang kedua ini tadi tentang program andalan mereka, yakni program yang tidak ada di bank-bank lainnya, yaitu program Daya. Jadi ini tuh mereka memberdayakan masyarakat inklusi. Ini tuh sudah terbukti bahwa program ini tuh menurunkan resiko pembiayaan bermasalah. Karena apa? Karena dengan melakukan program ini tadi, nasabah itu jadi melek tentang keuangan, terus lebih disiplin soal pembayaran cicilan, dan lain-lain. Jadi mereka itu lebih teratur dan mereka lebih tahu tentang Bank BTPN itu sendiri. Nah, walaupun segmennya itu tuh beresiko tinggi, tapi kualitas pembayarannya tetap terjaga. Dan yang ketiga ini tuh buktinya melalui aplikasi digital mereka tadi yang namanya itu Ceria. Ini tuh sangat efektif dalam menekan biaya operasional mereka. Ini tuh terbukti jelas karena efisiensi yang terus membaik pada setiap tahunnya. Dan selanjutnya, apabila saya menjadi CFO PT Bank BTPN Syariah, apa sih yang saya lakukan buat 1 tahun ke depan nanti? Mungkin saya akan memiliki beberapa cara yang akan saya lakukan untuk 1 tahun ke depan nanti. Yang pertama, saya akan memberikan modal yang besar, atau saya akan memanfaatkan modal yang besar untuk saya ekspansi ke pembiayaan ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi saya akan salurkan nih nanti uangnya ke desa-desa terpencil atau yang pelosok-pelosok seperti itu. Karena menurut saya modal yang besar tapi tidak disalurkan itu tuh justru tidak efektif ya. Jadi lebih baik uangnya itu diputar untuk pembiayaan produktif yang memiliki dampak sosial. Jadi langkah kedua yang saya ingin ambil adalah
saya ingin mempercepat investasi saya di aplikasi digital tadi yang namanya Ceria. Jadi saya bisa menambahkan fitur-fitur yang memudahkan nasabah untuk mengaksesnya tanpa harus datang ke banknya. Misalnya kayak menambahkan fitur yang memudahkan untuk pengajuan kredit secara digital, terus memudahkan nasabah untuk pengajuan pinjaman, pengajuan pembukaan rekening, dan lain-lain. Nah, agar biaya per nasabah itu tuh juga semakin turun, dan terus jangkauannya ini tuh bisa luas, bisa diakses dari manapun, serta kita dari pihak bank tidak perlu membuka cabang fisik bank di tempat mereka. Jadi mereka bisa akses dari manapun tanpa mereka harus datang ke cabang kita yang mungkin terlalu jauh. Yang ketiga, mungkin ini saya akan menerbitkan sukuk retail, karena kan Bank BTPN Syariah ini udah memiliki reputasi yang sangat baik ya. Jadi ini tuh menurut saya merupakan momentum yang sangat tepat untuk Bank BTPN Syariah itu diversifikasikan menjadi sumber dana dengan biaya bank yang kompetitif. Selanjutnya yang keempat, mungkin saya akan menaikkan anggaran program daya tadi, karena menurut data program daya yang tadi kan sudah berhasil ya, dan kita perlu menambah anggaran. Ini tuh bukan karena semata-mata kewajiban sosial, tapi di data tadi juga membuktikan karena dengan pemberdayaan ini tadi nasabah jadi semakin loyal, nasabah jadi semakin disiplin, dan pembiayaan mereka itu lebih baiklah kualitasnya. Nah, ini tuh merupakan investasi yang menguntungkan secara bisnis, tapi juga memiliki dampak sosial yang baik bagi masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjaga efisiensi biaya operasionalnya, karena di Bank BTPN Syariah itu sudah memiliki tren yang sangat bagus ya. Jadi tugas saya untuk tahun-tahun ke depan adalah menjaga kualitas dari Bank BTPN Syariah itu sendiri dan bisa meningkatkannya lewat operasional proses internal. Nah, jadi kesimpulannya PT Bank BTPN Syariah ini tuh merupakan bank yang sangat sehat. Jadi bukan hanya dari angka, tapi dari bagaimana cara mereka menjalankan bisnis secara keseluruhan. Jadi bank yang memiliki misi sosial itu belum tentu mereka memiliki keuangan yang buruk, tidak. Justru mungkin dengan salah satu misi sosial ini menjadi salah satu kekuatan bagi mereka. Nah, mungkin cukup ini penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.